Monggo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semua sehat ya. Ya, semua sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Farida. Silakan Bu Farida pimpin doanya. Agar hari ini kita bisa belajar dengan baik, mari kita mulai dengan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sudah selesai doanya. Kalau selesai berdoa, baiklah kita akan memasuki pelajaran hari ini, itu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum masuk pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari anak-anak kita menyanyi semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Indonesia tercinta, bangsa dan rasa bersama. Baiklah ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ingat anak-anak pelajaran yang Ibu ajarkan kemarin? Lupa, Bu. Oh, lupa ya. Baiklah, kalau lupa, Ibu mengingatkan kembali, itu pelajaran kita kemarin adalah ide pokok dan ide penggabung. Itu pelajaran yang kemarin. Baiklah, sekarang kita masuki pelajaran hari ini, yaitu tentang teks narasi. Ya, tentang narasi, ciri-ciri teks narasi, jenis teks narasi, tujuan teks narasi. Nah, baiklah, untuk mengetahui itu semua, Ibu akan memutarkan video ini. Silakan anak-anak amati videonya sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajarkan tentang teks narasi, pengertian teks narasi, tujuan teks narasi, ciri-ciri dan unsurnya. Pengertian teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian, dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar terjadi, tapi bisa juga hanya khayalan saja. Adapun tujuan teks narasi, 1. Memberikan wawasan kepada pembaca. 2. Memberikan hiburan, memberikan informasi untuk pengetahuan. 3. Sedangkan untuk teks cerita imperatif memiliki tujuan diantaranya menceritakan kisah perjuangan hidup seorang dan mengunggah semangat orang lain. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri teks narasi. Sebuah teks tergolong sebagai suatu karangan narasi apabila memenuhi ketentuan penulis. Berikut ini ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dan awal hingga akhir cerita terhadap suatu peristiwa maupun konflik. 3. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema latar, alur, karakter, dan sudut pandang.
Selanjutnya, unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, terdapat 5 unsur penting yang harus ada dalam teks narasi. Kelimanya ialah tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Yang kedua, tema merupakan gagasan pokok pikiran sebuah cerita, latar atau informasi, tepat dan untuk kejadian, menjelaskan dan di mana dan kapan peristiwa dan cerita terjadi. Yang ketiga, alur merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur. Cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif dan bergabungan maju mundur. 4. Tokoh adalah karakter dalam suatu cerita, umumnya berdasarkan watak. Biasanya terdapat tokoh protagonis utama, antagonis, lawan tokoh utama, dan protagonis, penegak atau netral. 4. Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita, bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. 5. Selain kelima unsur tersebut, terdapat pula unsur dalam akidah kebahasaan yang mesti diperhatikan. Ini meliputi kata-kata, kata kerja, percakapan langsung, serta penada dan konjungsi waktu. 6. Kata kerja yang digunakan dalam teks narasi tentu beragam, menggunakan sesuaikan dengan deskripsi yang dilakukan tokoh dalam cerita. Sementara itu, percakapan langsung digunakan untuk menjelaskan dialog antara tokoh atau karakter dalam cerita. Adapun penada dan konjungsi berfungsi sebagai penghubung informasi urutan waktu, mengingat teks narasi bersifat kronologis. Struktur narasi adalah yang pertama, orientasi. Di sini penulis akan menulis awal cerita semenarik mungkin. Di sini juga akan ada pengenalan tokoh, latar, tempat, latar waktu, dan lain-lain. Yang kedua, komplikasi. Di sini akan menunjukkan masalah yang dialami cerita. Di sini juga akan menjadi konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga, solusi. Di sini akan ada solusi pemecah konflik yang terjadi pada komplikasi yang sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Teks narasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu narasi ekspositoris, informatif. Narasi ekspositoris dianggap sama dengan narasi informatif, sebab keduanya sama-sama bertujuan menyampaikan informasi dengan mengelaborasi sebuah peristiwa dengan jelas. Namun narasi ekspositoris terkadang juga dibedakan dengan narasi informatif, di mana teks narasi ekspositoris memberikan informasi yang benar-benar terinci dengan data akurat. Yang kedua, narasi artistik. Narasi ini mengisahkan cerita untuk menghibur serta memberikan pengalaman keindahan estetik kepada pembaca. Narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. 3. Narasi sugestif. Sesuai namanya, narasi ini menceritakan sesuai dengan memberi sugesti, pengaruh, atau pandangan guna mengaruhi pembaca. Itulah pembahasan mengenai teks narasi, mulai dari pengertian ciri khas, struktur, unsur, hingga jenis-jenisnya. Berikut adalah contoh teks narasi informatif tentang Perang Surabaya.
Selanjutnya contoh teks narasi artistik pertarungan di pagi buta. Baiklah, itu tadi video tentang teks narasi dan jenis teks narasi, tujuan teks narasi. Nah, setelah ditonton, anak-anak sudah paham ya Sudah, Bu. dalam nonton itu? Sudah, Bu. Sudah Paham, ya. Bu. Nah, kalau sudah paham, baiklah sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya kepada anak-anak. Silakan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi kemarin. Baik, Bu. Ya, sebelum itu kita sedikit ini ya, ada pelan sedikit dari Ibu, nanti anak-anak ikuti biar duduknya rapi. Nanti kalau Ibu bilang, mana rapimu? Ini rapiku, jawab ya. Buktinya mana? Ini buktinya. Jadi patung hap ya, gitu ya. Anak-anak, mana rapimu? Ini Rapi. Mana buktinya? Ini buktinya. Jadi patung. Hap. Ya, berarti sudah semuanya, berarti sudah duduk rapi. Sekarang Ibu bagikan LPD-nya, tolong Pak Dendi bagikan LKPD-nya ya kepada teman-temannya. Baik, Bu. Ini punyamu Farida. Ya, oke. Sudah, Bu? Sudah semua ya? Sudah. Nah, kalau sudah semua, di sana ada cerita ya, cerita kisah anak gembala dan serigala. Nah, di sana kamu baca dulu itu, nanti baru jawab pertanyaan yang ada di sana. Ya, yang jawab di sana ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Siapa saja tokoh cerita di atas? Ya, sudah tuh bagaimana sikap anak gembala dari cerita di atas. Terus, menurut pendapatmu, patutkah kamu tiru sikap anak gembala itu? Ya, sudah tuh jelaskan. Yang terakhir, pesan apa yang terdapat dalam cerita teks narasi? Cerita anak gembala. Ya, itu ya yang perlu kamu itu baca dulu, setelah itu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya itu ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, langsung kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Siap, Baik, Bu. Bu. Siap. Sudah, Bu. Sudah ya? Saya Sudah Bu. semua? Udah siap, Bu. Udah siap. Sudah semua. Ya, kalau sudah semua, baiklah. Ini akan ada yang mempresentasikan dari kelompok saya, satu Bu. dulu ya. Saya, Bu. Silakan Pak Dendi. Ya, Pak Ya. Dendi, presentasikan Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari kelompok 1. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Ada anak gembala, ada serigala, ada domba, ada warga. Kemudian yang kedua, sikap anak gembala dalam cerita di atas itu suka berbohong, Bu. Dia suka bohongin Suka orang, bohong Bu. ya anak ceritanya ya. Kemudian bagaimana pendapatmu? Apakah patut meniru anak gembala? Pasti tidak, Bu. Kan suka bohong dia. Nggak mungkin saya tiru. Iya. Ya, yang keempat, Ya, bagus. pesan apa yang diambil dari cerita tersebut? Kalau suka bohong pasti nggak dipercaya orang, Bu. Ya, betul gitu ya. Itulah penampilan dari kelompok 1, bagus. Tepuk tangan untuk ini kelompok 1. Nah, yang lainnya sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ada, Bu. Sudah paham kan? Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti sudah paham semua. Kalau sudah paham semua, karena waktunya sudah mau habis, kita akan akhir pelajaran hari ini. Tapi sebelum berakhir pelajaran hari ini, Ibu memberikan pembelajaran untuk selanjutnya, yaitu tentang teks narasi melalui gambar berseri. Itu kamu pelajari di rumah, dibaca-baca, ya. Nanti sampai di sekolah biar ini kita bisa pelajari dengan baik. Sebelum Baik, Bu. menutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.